Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin bikin preview pertandingan hari Kamis malam. Putaran kedua Europa League. Kali ini Manchester United akan tandang ke Moldova menghadapi Sheriff Tiraspol, yang pada pertandingan pertamanya berhasil menang menghadapi wakil Siprus Omonia dengan skor 0-3. Sementara Manchester United seperti kita ketahuin kalah 0-1 menghadapi Real Sociedad. Di pertandingan kedua ini menurut gua Manchester United wajib menang. Ada paling tidak dua alasan. Nomor satu adalah perbedaan kualitas menurut gua ya. Liga Moldova, Liga Inggris, Manchester United, Sheriff Tiraspol, ini menurut gua gapnya di atas kertas cukup lebar. Sekalipun gue tahu beberapa musim yang lalu sempat Sheriff Tiraspol ini menang menghadapi Real Madrid di Madrid, Santiago Bernabeu dengan skor 0-1 ya. Tapi ya sekali lagi pada saat itu kejutan, dan kejutan itu gue harapkan tidak berlanjut atau kembali terjadi ketika menghadapi Manchester United. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga peluang Manchester United untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Manchester United masih mengemas poin 0 karena kalah ya. Dan ya Manchester United harus menyapu bersih dua partai kandangnya ketika menghadapi Sheriff Tiraspol dan juga Omonia, plus juga harus mengambil poin ketika tandang. Salah satu peluang untuk mengambil poin tersebut ya ketika menghadapi Sheriff Tiraspol hari Kamis malam atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Ini adalah pertandingan terakhir ya, di beberapa pertandingan terakhir dari tahun 2001-2022 Sheriff Tiraspol di ajang UEFA Champions League. Musim ini mereka sebenarnya masuk ke kualifikasi, tapi mereka gagal lolos ketika ya mereka kalah menghadapi Victoria Pleasant kalau tidak salah dari Ceko. Agregat 4-2, kalah 1-2 kandang dan juga tandang. Ini gue lihat juga bagaimana musim ini ketika ya tampil di kualifikasi Champions League, ketika mereka tampil di kandang sendiri, mereka sebelum menghadapi Victoria Pleasant ini mereka menang 1-0 ya menghadapi Maribor Titanic dan juga Zrinski sama juga 1-0. Artinya mereka juga tidak bisa produktif banget ini ketika tampil di ajang kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan raihan total kompetisi Sheriff Tiraspol dari bulan Agustus. Ya kalau lihat dari bulan Agustus sampai dengan bulan September cukup bagus ya. Posisinya mereka juga di Liga Moldova cukup bagus, tapi sekali lagi Liga Moldova dengan Liga Inggris di atas kertas kualitasnya ya ada gap yang cukup dalam di sana. Yang cukup menarik adalah 3 pertandingan terakhir mereka ini mampu mengemas 7 gol dan tidak kebobolan. Mentalnya lagi bagus ini tim kalau menurut gue ringan amatiran ya. Dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United yang akan menjalani partai tandang. Ini adalah formasi 4-3-3 Sheriff Tiraspol ketika menghadapi Omonia, yang mereka mampu menang dengan skor 3-0. Menurut gue inilah pemain yang harus diwaspadai, Rashid Ibrahim Akanbi, yang di partai menghadapi Omonia mampu mencetak 1 gol. Posisinya lebih di sayap kiri ya, sayap serang kiri, dan ini akan menjadi zona dari Diogo Dalot ya kalau diturunkan. Nah, yang menarik menurut gue, apakah Manchester United akan melakukan rotasi atau tidak? Manchester United jadwalnya ditunda ketika menghadapi Crystal Palace ya, lalu akan menghadapi Sheriff Tiraspol. Nah, harusnya 3 hari kemudian Manchester United menghadapi Leeds United, partai Derby of Roses. Tapi ternyata karena Inggris masih berduka kaitannya dengan wafatnya Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, maka partai menghadapi Leeds United ini pun juga ditunda. Manchester United baru akan bertanding tanggal 2 Oktober di Derby Manchester menghadapi Manchester City. Jaraknya cukup jauh ini, kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu lebih bahkan. Nah, menurut gua ini merupakan kesempatan bagi Erik ten Hag ya untuk menurunkan tim utama. Tujuannya apa? Untuk mengamankan kemenangan, untuk mengamankan 3 poin yang bukan hanya akan menjaga peluang Manchester United untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, tapi juga meningkatkan mental dari para pemain Manchester United sebelum menghadapi Derby Manchester, karena inilah partai terakhir sebelum Derby Manchester.
Ini adalah formasi dari Manchester United ketika menghadapi Real Sociedad 4-2-3-1 ya. Harry Maguire, Lindelof main, Talasia Dalot di tengah, Casemiro dan Fred yang pada saat itu kejutan karena didorong menjadi posisi nomor 10. Anthony Elanga pun juga diturunkan sebagai starter, plus juga seorang Cristiano Ronaldo. Nah, bagaimana ketika menghadapi Sheriff Tiraspol? Seperti biasa, 2 formasi, perkiraan dan harapan gue. Perkiraan gue akan turun tetap dengan 4-2-3-1. Gue perkirakan ya, sekali lagi ini perkiraan, Lindelof dan Maguire akan diturunkan lagi ya, mengingat lawannya adalah Sheriff Tiraspol. Luke Shaw kemungkinan juga akan diturunkan karena sudah mengikuti sesi latihan kembali dengan tim utama. Casemiro pun juga demikian. Eriksen gue pikir akan kembali menempati lini tengah sebagai pengatur lini tengah ya. Anthony akan diberikan menit bermain kembali untuk adaptasi. Elanga pun juga demikian, dan seorang Cristiano Ronaldo gue pikir akan diberikan menit bermain kembali dalam mempercepat adaptasi dan juga penyesuaian sang pemain, baik itu dengan tim maupun juga dirinya sendiri. Ini perkiraan gue. Tapi yang gue harapkan ini dia 4-2-3-1. Gue harapkan Dalot dimainkan ya, karena jarak 2 minggu derby Manchester, gue pikir Dalot Malaysia bisa diturunkan lagi. 2 back sayap ini, kanan dan kiri, merupakan pemain yang menurut gue vital dan penting. Di tengah Maguire dan Martinez, gue tahu Harry Maguire pasti banyak kontroversi sana, tapi ringan amatiran ala gue melihat ketika menghadapi Real Sociedad secara general dia tampil oke. Dan menurut gue untuk meningkatkan percaya diri sekaligus juga menambah lagi mungkin kualitas, katakanlah demikian ya, dengan cara memberikan menit bermain kembali bagi seorang Harry Maguire yang secara definitif kan masih kapten dari Manchester United. Dan gua pikir sih ajang seperti kayak Europa League atau mungkin Carabao, mungkin juga FA, ini akan jadi ajangnya bagi seorang Harry Maguire untuk diturunkan. Gua tahu sekali lagi masih kontroversi, tapi kalau gua juga harus objektif, walaupun ya subjektifnya gue, tapi gue berusaha untuk objektif. Gue melihat ketika menghadapi Real Sociedad dia tampil cukup oke di lini belakang, diduetkan dengan Lisandro Martinez ya, supaya lebih memberikan rasa aman dan juga sekaligus sebagai palang tembok terakhir. Dan juga ketika build up ini penting, karena gue melihat Harry Maguire kurang begitu piawai ketika melakukan build up, dan ini harus ditopang oleh back tengah lainnya yang lebih bagus ketika melakukan build up, ada di diri seorang Lisandro Martinez. Di tengah gue tempatkan McTominay dan Eriksen. Lini tengah merupakan lini vital. Kemarin ketika dimainkan Casemiro nampak betul belum bisa secara maksimal berintegrasi dengan tim ya. Memang ada beberapa momentum dia tampil oke, tapi secara general ada beberapa momentum, utama di babak kedua Casemiro kesulitan. Gua pikir McTominay bisa dimainkan dulu. Nanti kalau seandainya kondisi sudah stabil atau Manchester United sudah unggul, mungkin Casemiro bisa dimasukkan untuk menggantikan Scott McTominay, pun juga menggantikan Christian Eriksen. Tapi gua sekali lagi melihat Eriksen ini merupakan sosok yang sangat penting sekali, sangat-sangat bahasa gue sangat vital ya di lini tengah, baik itu penyambung antar lini maupun juga sumber inspirasi dan juga visi di lini tengah. Anthony Fernandes dan juga Jadon Sancho di sebelah kiri, menurut gue ini untuk meningkatkan lagi sisi ofensif dari Manchester United dan juga agresivitas, ketajaman. Ini penting karena Manchester United selain menghadapi Arsenal ya, rekor golnya tidak bagus. Ketika menghadapi Real Sociedad pun juga demikian. Manchester United tertinggal dan kesulitan untuk bisa membuat gol, dan ini menurut gue harus dirubah ketika menghadapi Sheriff Tiraspol di depan Cristiano Ronaldo. Gue pikir ajang seperti ini ya, di atas kertas karena secara teknis Manchester United lebih unggul, mudah-mudahan sih bisa menjadikan momentum balik bagi Cristiano Ronaldo. Yang terpenting adalah bagi seorang striker bagaimana mencetak gol, karena sering sekali gol ini yang akan jadi titik balik bagi striker. Dan dengan apa yang dilalui oleh Cristiano Ronaldo, dia tidak ikut pre-season, sekali lagi ya, masa persiapannya juga masih belum maksimal. Percaya diri pun juga demikian. Gue tidak melihat Cristiano Ronaldo ini bermain dengan 100% happy. Tampak ada beban di sana. Kemarin ketika menghadapi Real Sociedad sudah mendapatkan beberapa momentum dan peluang, hanya saja belum bisa dikonversi menjadi gol. Gue harapkan betul ketika menghadapi Sheriff Tiraspol bisa bermain dari awal, bisa bermain tajam, dan yang terpenting adalah bisa mencetak gol. Perkiraan skor
gue prediksi Manchester United bisa menang dengan skor 0-2 clean sheet ya. Karena sekali lagi kalau gue lihat tadi gue udah tampilkan di awal, Sheriff Tiraspol terlepas dari kemenangan menghadapi Omonia di kandang lawan 0-3, tapi melihat ketika mereka bermain di kandang sendiri di babak kualifikasi Liga Champion, mereka nampak seperti kayak kesulitan untuk menciptakan gol. Artinya lini depannya dia harusnya bisa dinetralisir oleh lini belakang Manchester United dengan bantuan lini tengah gelandang bertahan ya pastinya. Tapi yang harus diwaspadai adalah semangat, karena mereka sedang dalam posisi yang bagus nih secara mental ya. Ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Diwaspadai dengan cara bagaimana? Ya bermain juga dengan fokus, dengan determinasi tinggi, jangan meremehkan ya. Karakter, mentalitas harus tetap positif. Pressing 3 harus dilakukan dan jangan terpancing ya bermain fisik sih menurut gua. Harus bermain lebih teknis dengan mampu mengatur tempo dan juga possession, bermain cerdik dan tajam di lini depan, sehingga Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Itu harapan gua. Sekali lagi prediksi skor 0-2. Sekarang gua tanya Sobat Football United, formasinya ingin yang seperti apa? Apakah sama kayak gua atau ada perbedaan? Drop di kolom komen. Kira-kira prediksi skor bagaimana? Drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.